Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita menyelangi pembahasan tentang masalah adab-adab korban, maka malam ini kita akan membahas judul yang baru, yaitu Adabul Ashrah Az-Zawjiyah, yaitu adab-adab di dalam kehidupan suami istri. Dan ini perlu sangat ulang-ulang, karena kehidupan kita itu lebih banyak dan lebih panjang hidup kita bersama pasangan kita daripada hidup bersama orang tua. Ada kalanya kita hidup dengan orang tua itu sekitar 25 tahun, tetapi hidup bersama istri sampai tua itu bisa mencapai 30-35 tahun. Makanya hidup yang panjang bersama pasangan hidup tidak akan mudah terjaga kecuali dengan ilmu. Dan salah satu ilmunya adalah ilmu bagaimana beradab kepada pasangan masing-masing. Nah, untuk pertama sekali kita akan bagi dua fase. Yang pertama kita akan bahas dulu adab suami kepada istrinya, ya. Ketika kita menikah, kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kalimah mitsaqan ghalidha. Jadi ketika kita menikah itu Allah katakan engkau telah mengambil mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat. Maka menikah itu yang menjadi saksi adalah Allah, dan kita telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, yaitu haramnya perzinahan, namun dengan menikah menjadi halal. Oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dipermainkan dalam urusan pernikahan. Nah, di sini kita akan mulai dulu tentang bagaimana seharusnya suami bergaul
dan beradab kepada istrinya. Baik, yang pertama, hendaknya suami menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang baik. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah engkau dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 228 Allah menyebutkan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para perempuan atau istrimu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau engkau berbuat baik, maka istri pun wajib berbuat baik. Tapi itu tentu tidak akan mendapat balasan yang baik kalau suami tidak baik kepada istri. Menjadi suami yang baik, contohnya adalah Rasulullah. Makanya dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Maksud keluarga di situ istrinya. Lalu Nabi mengatakan, dan akulah contoh manusia terbaik kepada keluarga. Jadi kalau mau melihat siapa suami terbaik di dunia ini yang pernah ada, maka lihatlah amalan Rasulullah SAW. Jadi ini yang pertama sekali diajarkan, yaitu jadilah suami yang baik. Berikutnya, dalam kategori yang baik, maka bersambung dengan adab berikutnya. Apa kebaikan yang harus kita berikan pertama kepada istri? Kita lanjut, adab yang kedua adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang layak kepada istri dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah, kewajiban seorang suami atau ayah memberi makan, memberi pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi ini adalah amalan yang menjadi ketentuan bahwa wajib bagi suami memberi nafkah kepada anak dan istri. Nafkah yang dimaksud tentu yang wajib itu berupa 3 perkara, yaitu makan, pakaian, dan papan atau rumah. Itu yang wajib kita usahakan untuk istri. Kita ini dihargai oleh Allah dan dihargai oleh istri ketika kita memberi nafkah. Dan kita ini layak dijadikan pemimpin di dalam rumah tangga juga karena urusan nafkah. Makanya Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Dan hak Allah untuk melebihkan satu kaum di atas kaum yang lain. Maksudnya itu hak Allah untuk memberikan kekuasaan pada laki-laki untuk memimpin. Namun perlu diingat, Allah mengatakan syaratnya wa bima anfaqu min amwalihim, yaitu ketika mereka menafkahkan keluarganya dengan harta mereka. Makanya kita ini Bapak Ibu, bapak-bapak,
kita ini masih dihargai kalau kita berusaha mencari nafkah, walaupun nafkah yang kita beri itu sedikit, tapi kita masih terus berusaha mencarinya. Dan keadaan bisa terbalik di saat suami sudah tak lagi mau, ya. Jadi bukan hanya tak mampu, kalau tak mampu saja masih mau, itu wajib hargai. Tapi ketika sudah tak mau lagi mencari nafkah, ini disinilah sumber masalah, ya. Karena salah satu penyebab istri minta cerai, salah satunya adalah urusan nafkah. Jadi tidak semua istri bisa menerima keadaan suaminya yang kadang-kadang cuma tidur, ya, duduk di rumah, atau kadang-kadang cuma mengandalkan tampang saja, ya, ganteng Masya Allah, tapi malasnya luar biasa, tidak mau keluar pun untuk mencari, tidak berusaha pun. Itu tidak semua istri bisa menerima. Apalagi ada suami yang dari awal memang mencari istri yang PNS, bebecih, bemerempak urinang yang PNS. Jadi kalau tidak PNS tidak mau, kenapa? Ini rencana untuk dihidupi oleh istrinya. Istri kalau sudah mulai menghidupi suaminya, disitulah harga diri suami akan runtuh. Maka jangan heran panggilan istri pun beda. Kalau kita yang cari nafkah, dia manggil kita abang, ya, tapi kalau dia yang mencari nafkah, kita yang terima-terima, panggilan abang dirubah menjadi anjing, ya, itu jangan heran. Paling kurang dia akan mengatakan, kau sudah ku kasih makan, kau belagak lagi di hadapanku. Itu jangan heran itu. Kenapa? Karena kita tak lagi dihargainya. Tapi beda bang, kalau kita seandainya tetap mencari nafkah, walaupun yang kita bawa pulang cuma satu ikan surai, satu ikan kita bawa pulang, tapi istri melihat kita kelelahan mencarinya, kita berusaha membawa beras, walaupun kita beli cuma per kilo, itu penghargaan itu muncul. Makanya Allah mengatakan engkau ini qawwam dengan nafkah yang engkau berikan. Jadi ini yang perlu sangat diperhatikan. Berapa banyak nafkah yang wajib kita beri kepada istri kita? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Jadi Allah memulai kalimat dengan mengatakan hendaknya suami memberi nafkah semampu atau menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizqah falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya, atau orang-orang yang kebetulan takdir Allah disempitkan rezekinya, kata Allah, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka berikanlah nafkah dari harta apa yang diberi itu. Maksudnya yang hidupnya disempitkan Allah, ya secukup itu saja, tetap beri nafkah. La yukallifullah nafsan, Allah tidak akan membebankan seorang suami illa mimma ataha, kecuali apa yang hanya diberi oleh Allah. Jadi maksudnya tidak berdosa kebetulan kita ditakdirkan Allah miskin, ya. Jadi manusia itu kan tadi disebut oleh Allah, wa laqad faddalallahu ba'dahum ala ba'din, kami lebihkan satu kaum di atas kaum yang lain. Kebetulan hidup kita sudah coba untuk hidup mapan, kita daftar sana daftar sini, tak lulus. Sudah 10 kali kita daftar PNS, tidak lulus Pak. P3K udah 15 kali, walaupun yang baru dibuka baru 3 kali kan. Jadi sudah 15 kali juga tak lulus. Ada orang yang tidak daftar lulus sendiri. Inilah Indonesia. Okay?
Akhirnya apa? Gaji tak ada per bulan. Akhirnya kita kerja serabutan. Kalau bahasa Inggrisnya mocok-mocok. Kerja pak-pak yang nanti diajak sama tukang ini kita ikut. Nanti diajak untuk jadi kuli angkut-angkut barang kita ikut. Pokoknya di mana-mana yang ada disuruh gali parit kita ikut. Nanti diminta bantuan sama tetangga untuk perbaiki seng. Padahal seng kita sendiri tidak bisa kita perbaiki. Tapi kan ada uang kita perbaiki seng orang. Itu semua takdir Allah. Jadi kita harus pahami dulu hak Allah untuk meluaskan rezeki pada sebahagian orang, juga hak Allah untuk menyempitkan rezeki pada sebahagian orang. Kenapa Allah buat hidup begitu? Pertama, Allah ingin menunjukkan bahawa surga itu bisa didapatkan dengan berbagai cara yang Allah beri. Si miskin masuk surga dengan kesabarannya, usahanya. Si kaya masuk surga kalau dia menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Makanya kalau kita pikir-pikir dan kalau kita lihat hadis, siapa duluan miskin sama si kaya masuk surga? Duluan miskin, Pak. Itu Nabi mengatakan 70 tahun sebelum orang kaya masuk surga, si miskin sudah berfoya-foya di dalam surga. Itu kalau golongan orang biasa. Tapi kalau si miskin itu golongan muhajirin yang dulu membela Allah, menyelamatkan agama sampai meninggalkan tanah air mereka Makkah menuju ke Madinah, sampai di Madinah berubah jadi Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang muhajirin yang buat-buat tenda di sekitar masjid. Karena ada rumah. Hijrah itu kan cuma bawa pakaian. Itu semua yang dia miliki dia tinggalkan di Makkah hanya karena mengikuti Nabi SAW. Ini ternaknya ditinggalkan, kemudian apapun, kebun-kebun tinggalkan semua demi mengikuti Nabi. Makanya Allah jamin muhajirin masuk surga. Resikonya apa? Mereka miskin tiba-tiba. Dari penduduk yang kaya di Makkah miskin tiba-tiba hanya karena membela Allah, membela agama Allah. Nah, kalau dari kalangan muhajirin, satu hadis menyebutkan 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga sudah berfoya-foya di dalam surga. Kenapa begitu? Mereka sudah disusahkan Allah di dunia dan mereka bersabar di atas ketentuan Allah, maka mereka lebih dahulu mencicipi surga. Jadi kita yang kaya-kaya ni, yang punya Avanza, bapak-bapak yang punya Innova, pokoknya yang punya NMAX lah, NMAX ke atas lah, Supra Fit-nya macam dah kira kasin dah. Itu kita masuk surganya di belakang, Pak. Kita lihat orang miskin sudah berteriak tenggelam mandi di sungai susu, sungai madu. Kita lihat dari luar, kayak kita lihat anak-anak mandi di waterboom dari luar waterboom. Kenapa? Tapi nunggunya sampai puluhan tahun. Dan mereka menikmati duluan karena hidupnya yang dijadikan Allah sebagai ujian. Makanya ada model keluarga yang Allah takdirkan suaminya miskin, tidak tahu mau buat apa, Pak. Itu takdir Allah. Dia usahakan jualan tidak laku, dia buat lontong jadi nasi, dia buat nasi jadi lontong. Pandai laku. Itu takdir Allah. Makanya kita ini bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memberi. Ada Pak yang sudah setiap 9 tahun, 10 tahun mencoba untuk melakukan bisnis, tidak berhasil-berhasil, jatuh bangun. Ada yang baru membuka kedai saja sudah Masya Allah lakunya luar biasa, orang-orang datang. Itu semua takdir Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang begini kata Allah, maka Allah tak ingin bebankan dia harus berikan ke istri sekian-sekian untuk menyenangkan. Tidak ada. Kata Allah, la yukallifullah nafsan illa mimma ataha. Apa yang diberi itulah yang kau beri kepada istrimu. Jadi kalau gaji kita punya penghasilan sehari 100.000, berarti kita bisa berikan ke istri ya paling kurang ya 50.000. Mungkin yang 50.000 lagi kita perlu modal berikutnya. Tapi yang gaji yang Masya Allah gajinya 20 juta, 25 juta,
per bulan. Kan itu macam-macam Allah buat. Ada yang model mudah sekali mendapatkan kekayaan, dari orang tua kaya, kemudian anaknya kaya, cucunya kaya. Itu di dunia itu macam-macam Allah beri. Di akhirat nanti yang sesuai dengan keadilan. Di dunia ini tak adil kadang-kadang kalau kita melihat keadaan itu, tapi itulah bahagian daripada izin Allah. Ada yang bapaknya presiden, anaknya presiden, kemudian nanti cucunya dipersiapkan juga jadi presiden. Itu kayak gitu Pak hidup itu. Maka dunia ini tidak perlu disembah kali dan tidak perlu sakit hati. Kaci kadang-kadang Pak. Jadi yang model-model gaji banyak itu maksud Allah berikan sesuai kemampuan, maka bahagiakanlah keluarga, bahagiakanlah istri dengan sesuai dengan apa yang kita dapat. Jadi hitungan istri kita bisa pelit tu Pak. Kalau seandainya gaji 20 juta tapi kita hanya memberikan ke istri tiap hari kita bawa pulang cuma bakso goreng, kemudian tablo, permen yang 500 Pak, itu bawa pulang ke istri, yang kriatnya. Tapi kalau orang miskin tak dihitung kriat itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan selama tidak melakukan pemborosan, maksiat. Namun perlu difahami bagi kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, untuk menjaga rezeki itu langgeng, untuk menjaga rezeki itu agar tetap menjadi keberkahan, satu Pak rahasianya, tunaikan permintaan Allah, yaitu permintaan wajib dengan zakat, permintaan sunnah memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, unfiq alaik, kalau engkau memberi infak dengan yang kuberi, maka ku tambahi untukmu infak dariku. Makanya orang banyak sedekah itu dipelihara oleh Allah rezekinya. Kaya, dermawan, tiap malam mengaji, semakin tambah ilmunya, semakin taat kepada Allah. Itu golongan pertama orang yang paling diuntungkan di dunia. Jadi sudah kaya alim belum? Levelnya itu level-level Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, sudah kaya alim, takut sekali dengan Allah, semua kekayaannya diberikan semua untuk agama. Itu model begitu. Kalau kita kaya, insya-Allah selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat. Makanya Rasulullah menyebutkan dari hadis Abi Kabasyah Al-Anmari, kata Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafar, dunia itu hanya diberikan untuk 4 golongan, kata Rasulullah. Dunia itu hanya diberikan untuk 4 golongan. Yang pertama siapa? Di dunia ada golongannya, yaitu level pertama yang paling beruntung, yaitu orangnya kaya, diberikan harta oleh Allah, lalu kemudian diberikan ilmu. Jadi dia suka nuntut ilmu, kaya malim belum. Lalu dia membelanjakan hartanya sesuai dengan ilmunya untuk agama, Itu kata Rasulullah, ini paling tinggi derajatnya. Arti paling tinggi, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Level kedua siapa? Yaitu orang yang diberikan ilmu tapi tak diberikan harta. Dia diberikan ilmu, alim, tapi tidak diberikan kekayaan. Maka kan banyak orang-orang saleh tidak kaya Pak. Dia ilmunya mantap tetapi tidak kaya. Tapi dia berniat dengan hatinya, kalau aku bisa kaya seperti si fulan, maka sungguh aku pun akan berinfak, bersedekah, berwakaf seperti orang kaya itu. Dia dan niatnya, kata Rasulullah, maka diberikan pahala sama seperti orang kaya tersebut. Jadi itu niat yang baik untuk menjadi kaya. Maka kita ni yang alim, saleh, taat, itu harus ada cita-cita untuk menjadi kaya. Jadi harus ada dalam niat yang menyolong kaya, yang menasah, yang long pedang berlebih luah lah masalah gitu. Atau ni semua karpet-karpet ni saya ganti dengan tikar, yang kurang ajar apa. Karpet dah bagus diganti dengan tikar, yang kurang ajar itu. Jadi kaya itu Pak, kalau ndak alim bercita-citalah menjadi orang kaya. Kalau sudah alim bercita-citalah jadi orang kaya. Kemudian level ketiga siapa?
orang kaya tapi tak ada ilmunya sehingga membelanjakan hartanya bukan pada urusan agama. Ini tipe yang ketiga ni. Jadi kaya tapi peng habis di meja judi. Kalau membangun bukan membangun untuk agama. Kalau urusan bisnis habis-habisan, tapi urusan agama tak diperhatikan. Ini adalah golongan ketiga yang buruk dan seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah. Ada yang lebih parah lagi, golongan keempat, tidak kaya, tidak alim, sudah miskin bangai dah. Miskin, ngaji tak pernah, salat tak, lalu dia bercita-cita. Apa cita-citanya? Kalau aku kaya, maka aku pun akan berfoya-foya seperti si kaya nomor 3 tadi yang tak alim itu. Kalau aku kaya, aku pasang chip. Kalau saya kaya, saya akan main judi seperti orang kaya itu. Kalau saya kaya, saya juga akan ke Singapura untuk berzina. Lagi orang kayanya. Dia bercita-cita padahal dia miskin. Itu cita-citanya ingin jadi kaya yang palis-palis tadi. Dia dan niatnya, kata Rasulullah, dihitung dosanya sama. Jadi inilah kehidupan kita, Pak. Jadi kita ini tidak dibebankan harus habis-habisan memberi ke isteri dan anak kalau memang kita tak mampu. Tapi kalau kita mampu, maka berikanlah yang mereka senang dengan harta yang kita dapatkan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antu ta'imaha iza ta'imta wa taksuha iza iktasaita. Jadi ukuran kita itu memberi ke isteri nafkah itu, yaitu berilah makan sebagaimana engkau makan. Apa yang engkau makan, itulah yang hendaknya dimakan oleh istrimu, kata Rasulullah. Apa yang engkau pakai, itulah yang layaknya dipakai oleh istrimu. Itu begitu seharusnya seorang suami. Jadi ukurannya jangan senang sendiri. Salah satu keburukan suami apa, Pak? Kita sering makan enak di luar. Itu makan enak. Kalau di luar tuh sama teman-teman tuh makannya apa? Mie pakai kepiting. Tapi kita tidak pernah telepon istri. Ini mau ndak? Bungkus ndak? Begitu kan? Kalau istrinya bilang, "Hana payah kaji, hana payah drone matang lu itu okey." Itu ndak sampai menyebabkan kita menjadi suami yang buruk. Tapi kalau istri mengatakan, "Bungkuslah, sudah 10 tahun ndak pernah dibeli kayak gini, ya Allah," kata si istri. Nya menyohan ada bungkus kalinya lu kuplung dari rumah, kata si istri. Itu, Pak, itu menunjukkan kita ini sudah buruk di depan istri kita. Makanya itu salah satu keburukan suami. Suami tak apa-apa makan. Kadang-kadang minum es krim duduk di mixu, Pak. Atau mixu, Pak. Ini kalau umur bapak nak tahu mixu. Kan yang baru dibuka dulu semua. Oh, suami bawa pulang duduk makan es krim. Isteri tak pernah bawa pulang. Yang dia bawa pulang apa? Bau mixu di bibirnya. Bau mixunya waktu habis makan mie kepiting tadi bawa pulang. Yang terlihat cuma bekasan mie-nya. Tapi tidak ada apa-apa. Ini buruk, suami yang buruk. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Engkau berikan nafkah, apa yang engkau makan, itulah yang dimakan istrimu. Maksudnya, kita itu hidup itu harus merasa bahwa dia pun makan seperti kita makan. Itulah ukuran nafkahnya. Berarti kalau kita banyak uang, kita sering makan enak, istri pun ajak makan enak. Kalau kita tidak sanggup beli apa-apa, ya istri pun tidak apa-apa. Kalau kita seandainya tidak sanggup beli ala kadarnya, itu aman di sisi agama. Begitu juga pakaian. Wa taksuha izak tasaita, berikanlah pakaian kepada istrimu seperti pakaianmu. Jangan sampai kita pakaian mewah-mewah. Jadi pakaian mahal ratusan ribu. Istri semua pakaiannya serba 35.000. Pakaian kita apa? Oh, Masya Allah, satunya saja di mertuh dah pegah bagopnya, hantar pri ijanya di mertuh dia bayar. Jadi ke isteri, waktu isteri mengatakan, "Bang, belilah gamis-gamis yang bagus sikit." Okey, kata suami. Dibawanya, ke mana dibawa, Pak? Serba 35.000. Kau pilih galak-galak kah?
Serba 35.000 okey juga untuk hemat-hemat. Cuma tak baik bagi seorang isteri kalau kita punya yang lebih hebat daripada dia. Dalam agama bagus, artinya jangan terlalu boros, ala kadarnya, sederhana. Tapi ukuran suami yang sering pakai pakaian mewah, itu tak baik memberikan nafkah pakaian ke isteri dengan harga-harga yang kira-kira dia pun merasa cemburu ke suaminya. Karena serba 35.000 itu Pak, kalau bapak beli training misalnya atau beli jilbab untuk isteri, beli baju, itu kan begitu masuk mesin cuci, keluarnya bukan lagi baju Pak, benang. Dia daging kah benang, kah baju? Karena mau aja. Jadi sesuaikan. Tapi ingat, boleh membeli sesuatu yang mewah, syaratnya seimbangkan dengan sedekah. Syaratnya seimbangkan dengan sedekah. Karena kalau kita sudah mulai masuk ke dalam kemewahan tapi tidak seimbang dengan sedekah, kita telah menjadi orang-orang yang masuk golongan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam ini Pak, itu tidak mesti hidup compang-campingnya, itu tidak begitu diajarkan. Kita ini bukan kapitalis, juga kita bukan golongan orang-orang yang hidup seperti komunis, yang tidak boleh kaya, semua harus, tidak begitu. Orang Islam ni kalau punya uang silahkan kaya, tapi bantu orang. Itu konsep dalam Islam. Maka tidak dilarang orang Islam beli baju mewah-mewah, tidak dilarang. Syaratnya seimbangkan. Kalau ketemu fakir miskin, belikan juga untuk mereka. Kita ini punya izzah. Izzah itu menunjukkan Islam itu bukan agama kiri. Makanya you pakai baju tidak disuruh Pak tampil sampai orang Kristen akan melihat kita, lihat tu orang Islam tu miskin-miskin, bodoh-bodoh. Hendak begitu. Tetap Islam itu harus berwibawa. Apalagi tampil di depan orang kafir, sunnah memakai sesuatu yang mereka merasa rendah di hadapan kita. Sampai segitu diajarkan oleh para ulama. Nah, baik. Berikutnya, masih ada waktu sekitar 15 menit. Berikutnya 5 menit lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Adab berikutnya dari seorang suami kepada istrinya adalah hidup dalam rumah tangga, berusahalah untuk meluangkan waktu bercanda dengan istri. Artinya bercanda itu sunnah dengan istri Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani, kata Rasulullah, kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fa huwa batil. Segala sesuatu yang dijadikan permainan oleh anak Adam banyak yang batil. Arti batil di situ ada yang haram, ada yang membuang-buang waktu, illa salasan, kecuali 3 perkara. Apa dia? Yang pertama adalah ramyun an qausin, yaitu belajar melempar atau menembak dengan anak panah. Jadi ini salah satu sunnah, belajar memanah. Tapi ini harus dipahami juga, memanah ini kan versi masa Nabi. Waktu itu senjata memang memanah. Jadi tujuan disuruh belajar untuk menghadapi musuh. Hari ini anak-anak kita di pesantren Pak, ekstrakurikuler memanah. Kenapa? Sunnah Nabi. Itu memanah itu sekarang apa manfaatnya? Jangankan menembak Israel Pak, tikus saja pun tak mati-mati dengan panah kita itu. Nyancok panah tertimbak cicak, tertuh ke timbak nama pan kan. Jadi orang hari ini mengira sunnah Nabi memanah itu ya sudah memanah sampai akhir. Bukan itu. Sekarang berubah sesuai zaman. Memanah itu ganti, belajarlah menembak. Belajarlah untuk menggunakan senjata. Jadi kalau kita luaskan lagi, ya ilmu bela diri itu penting. Karena kita akan menghadapi zaman yang mendekati fitnah. Dan ingat, peperangan kiamat tidak akan terjadi kecuali kita berperang besar-besaran dengan orang-orang kafir, terutama Yahudi. Jadi kiamat itu pasti didahului dengan itu. Ini sekarang kan sudah mulai proses Pak.
Nah, itu makanya tanah Syam, yaitu di Palestin, itu tempat akan munculnya tanda kiamat besar. Mulai dari Malhamatul Kubra, peperangan besar-besaran, kemudian sana juga munculnya Dajjal, di sana juga turunnya Nabi Isa, di sana matinya Dajjal, di tanah Syam. Makanya ni Allah sedang memproses ini. Kita hanya bisa mendoakan Palestin, tapi mereka sebenarnya sedang mengalami proses menuju tanda-tanda untuk kita kiamat besar akan terjadi. Makanya belajar sesuatu yang bisa melawan musuh, itu menembak. Jadi masa sampai hari ini masih belajar memanah, waktu ada musuh pelung. Kemudian yang kedua apa? Wa ta'dibu farsah. Permainan kedua yang disunnahkan adalah berkuda. Berkuda itu maksudnya dulu di masa Nabi memang kenderaan untuk melawan musuh itu kan kuda. Sekarang bapak berkuda, ditimbak oleh musuh kuda-kuda ada apa? Jadi sekarang apa yang dimaksud? Ganti sesuai dengan zaman. Harus belajar bisa mengendarai mobil, mengendarai motor. Jadi begitu terjadi perang, kenderaan itu bisa digunakan untuk melawan musuh. Ini musuh Israel datang dengan tank, datang dengan kita dengan berkuda. Pak gila ada tank, jempit habis mandum tu. Jadi bukan itu. Orang hari ini berkuda, kekal belajar berkuda. Akhirnya apa? Habis berlatih kuda, main-main ke Brastagi. Itulah kerjanya, membawa wisatanya berkuda. Bukan itu. Belajar kendarai sesuatu yang bisa membantu melawan musuh. Dan yang terakhir yang disunnahkan adalah wa mula'abatu ahlih, yaitu bercanda dengan istri. Jadi itu dianggap bahagian daripada permainan. Artinya dianggap sesuatu yang sunnah, bercanda dengan istri. Fa innahunna minal haq, semua itu adalah sebuah kebenaran. Artinya perkara itu lakukanlah, karena itu bahagian daripada perintah Allah dan Nabi. Maka bercanda dengan istri ini Pak, itu sesuatu yang baik. Jangan fikir Rasulullah itu begitu menjadi seorang Nabi lalu dia jaga image di rumahnya, begitu pulang tidak ada senyumnya. Oh, tidak begitu Pak. Rasulullah itu di luar disegani, dengan sahabat jadi kawan, dengan istri jadi teman bercanda. Menan seorang suami itu. Ini mentang-mentang sudah jadi pak kecil, oh pulang ke rumah, Masya Allah, istri harus buka pintu gerbang, tolak, tutup, kata pak kecil katuk apa? Habis itu masuk, kemudian tak ada senyum-senyumnya, lalu disentuh pun tak boleh sama isteri. Hana kata apa, so okay, kecil apa? Kata dia. Itu tak begitu. Jadi jaga image itu bukan dalam rumah. Kita jaga wibawa itu di luar rumah. Dalam rumah itu kayak anak-anak dengan anak-anak, sama istri itu kayak anak-anak. Makanya sunnah bercanda. Maka saya sering juga bilang sama istri, nanti ada bab setelah ini, nanti setelah selesai semuanya, nanti ada bab tentang adab istri kepada suami. Nanti waktu kita belajar adab istri kepada suami, bapak bawa istri ke sini karena tidak ada manfaatnya. Nyok adab istri pada suami, yang hadir suami semua, istri tak ada yang hadir, apa manfaatnya? Habis pulang ngaji pun bapak tak kasih tahu ke isteri, maunya paling kurang kan kasih tahu, hai. Tadi pengajian tadi dibilangkan isteri itu begini-begini. Itu masih okey. Ni ndak pulang pengajian diam saja. Tanya sama isteri, "Puas awak pengajian no?" "Oh, kau fikir kau ke aku fikir dong." Ini suami bangai namanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah itu masya-Allah dia bercanda itu. Orang yang sering bercanda dengan istri itu biasanya apa? Itu susah untuk terjadi keributan. Karena suami marah pun masih dianggap bercanda. Dan jarang marah itu biasanya kalau dah sering bercanda. Makanya saya sering bilang sama pengajian ibu-ibu, ibu, suami itu sunnahnya mencandai istri. Maka ibu jangan marah kalau sedang di dapur, gecukeh bak punggung bacut, getepuk bak uleh, getumbuk bak mata itu. Artinya kadang-kadang suami ini kan iseng bang, istrinya sedang masak tak apa-apa, kadang dibuatnya kan. Ini adalah hal yang sebenarnya tidak perlu disikapi dengan drone, enggak bisa. Rasulullah SAW ini contoh nih dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Aisyah menceritakan annaha kanat ma'an Nabi SAW fi safar.
Jadi Rasulullah tu kalau sedang bersama Aisyah, fasabaqathu, ya, fasabaqathu ala rijlayya falamma hamilan allaham sabaqtuhu fasabaqani faqala hazihi bitilka sabaqah. Kadang-kadang Rasulullah itu menyempatkan waktu untuk bersama isteri lari pagi, ya. Jadi lomba lari. Sengaja Rasulullah bercandanya dengan mengajak lomba lari Aisyah. Kan sampai masuk ke lagu tu, Pak. Yang lagu Aisyahnya. Antum dengar lagunya, Pak? Masa ustaznya dengar, bapak enggak dengar? Bapak jangan pura-pura enggak dengar. Nanti ada yang tanya, kok ustaz tahu? Gimana tak tahu tone yang barunya? Habis lagu Aisyahnya mandu. Anak-anak pun nyanyi lagu Aisyah. Itu Aisyah itu lomba lari dengan suami, dengan Rasulullah, suaminya. Itu berdasarkan hadis. Ya. Jadi Rasulullah mengajak Aisyah lomba lari. Kadang-kadang Aisyah yang menang. Lalu besoknya Rasulullah mengajak lagi lomba lari. Lalu Rasulullah mengatakan Rasulullah yang menang. Kata Rasulullah, ini balasan atas kekalahanku yang kemarin. Jadi sampai menang Rasulullah. Kayak anak-anak ngajak suami. Sekarang berapa kali kita pernah ngajak isteri lomba lari? Jangankan bapak, ustaz yang bilangnya dia tak pernah ngajak. Jadi yang paling kurang itu diganti dengan apa, Pak? Diganti dengan jalan-jalan pagi. Itu harus ada tuh. Jalan pagi dengan isteri, kemudian duduk di tempat nasi goreng, habis itu tak sanggup pulang lagi. Kadang buah mana uing pernah kena nyandam. Itu contoh. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Aisyah lagi, ini karena Rasulullah itu bercanda dengan Aisyah, bukan tidak ada bercanda dengan isteri lain, tapi Aisyah itu pintar untuk memberitahu informasi apa dalam keluarganya. Dan Aisyah adalah yang masih gadis, jadi dia semangatnya itu berbeda dengan semangat janda. Maka Aisyah yang paling banyak diajak bercanda oleh Rasulullah. Jadi Aisyah mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturni biridaihi wa ana anzuru ila al-habasyah yal'abuna fil masjid. Kata Aisyah, ketika aku sedang melihat permainan orang-orang Habasyah. Jadi orang Habasyah itu orang-orang Ethiopia. Mereka itu ada tarian perang. Dilakukan tarian itu di masjid. Tapi tarian perang jangan pikir joget-joget, Pak. Tarian perang itu seperti orang berlatih perang. Masjid itu dulu digunakan luas sekali maknanya. Rapat di situ, diskusi, tapi semua berurusan dengan agama. Jadi mereka sedang melakukan tarian latihan perang. Aisyah lihat begitu, Pak. Tiba-tiba dari belakang Rasulullah mengendap-endap dan menutup mata Aisyah dengan ridanya. Nah, jadi datang tiba-tiba ditutup dengan rida. Kayak anak-anak sekarang main celuk bah, Pak, dengarnya kaidup matangan. Nanti ditanya, coba tebak siapa, katakan begitu kan. Begitu Rasulullah, Pak. Bisa bayangkan Rasulullah, utusan Allah, bercanda dengan isteri, masih main tutup mata Aisyah dari belakang. Jadi kita ni sekali-sekali tutup mata isteri, Pak. Jadi isteri sedang nonton sinetron, kita tutup matanya. Tak kita buka-buka sampai habis sinetronnya. Dah keceri aja tengok ni. Isteri juga harus faham. Kadang-kadang dia bercanda sama suami, kita jangan marah. Kita sedang nonton bola, pas mau gol tutup mata kita, kan kurang ajar betul itu, Pak. Jadi inilah bahasa Rasulullah, dan itulah seorang Rasul. Makanya di rumah itu yang paling menyebabkan kita sensitif ketika tidak ada candanya. Ada karena tipikal kita ada yang model kayak gitu, Pak. Dari kecil mungkin lahir pun tidak nangis. Waktu lahir tidak nangis. Kemudian di kampung menang, Pak. Serius sekali. Dalam pelajaran waktu di sekolah pun orang nyontek ke dia pun tidak boleh. Dia pun tidak menyontek sama orang. Ditandai sama kawan-kawannya. Orangnya apa bahasa psikologinya introvert. Dia jadi menyendiri, tidak ada canda-canda, senyum, tidak ada, orangnya muka begitu, Pak. Isteri lihat dia kayak lihat Dajjal. Itu kalau dia pulang dari kantor, Pak. Oh, Masya Allah, isteri mengatakan ke anaknya, nak, coba buka pintu tu, Dajjal dah pulang. Kata si anak, kata si isteri, kata si anak, ayo kau buka dulu, kau kena tipak baru gara-gara aku buka pintunya. Akhirnya tidak ada yang buka pintu, Pak. Semenjak itulah pagar-pagar pun hancur. Kenapa? Ada yang suami pulang ke rumah, semua masuk ke dalam kamar, tidak ada yang berani menemani suami. Karena tidak ada sikap canda, tidak ada romantis, tidak ada. Jadi hudibnya dia buat kayak hudib betul-betul di masa zaman batu tu, tidak ada apapun yang bisa menyebabkan dia bisa bercanda. Makanya kita perlu jaga itu sampai
Rasulullah itu saking romantisnya, beliau itu baca Quran di mana, Pak? Di atas paha Aisyah sedang haid. Itu hadis. Aisyah sedang haid. Rasulullah tiba-tiba menjatuhkan kepalanya ke atas paha Aisyah. Dia tidur di atas pangkuan Aisyah. Dia baca Quran. Kata Aisyah, aku sedang haid, dan Rasulullah membaca Quran dan dia menjatuhkan dirinya ke atas pangkuanku. Gitu. Ini enggak, kita pas mau jatuh ke atas pangkuan isteri, dia pindahkan paha dia, Pak. Kan menggerbung kita ke atas semen tu. Enggak kena tumbuk dah mesti kata. Makanya kita ni jadi suami itu juga jangan begitu. Jangan kaku sekali. Kalau isteri tiba-tiba udah mulai kasih tanda-tanda menjatuhkan badannya ke bahu kita, kasih itu bahu. Kalau tidak kasih, dia akan mencari bahu yang lain. Ini pas kata dia taruh kepala di bahu kita, langsung tahu, nama kakak mungkin. Yang katalah yang Pak. Jadi orang itu kalau berilmu berubah, sikapnya berubah. Romantis itu perlu dijaga.